Sebetulnya nggak ada urusan antara apa namanya sholat dengan urusan apa tadi di finansial itu nggak ada urusan. Finansial sendiri ada ilmunya, ya kan? Sholat juga ada ilmunya, nggak ada urusan, nggak boleh dikait-kaitkan seperti itu, ya kan? Dilanjut berikutnya. Untuk suatu kesombongan, kata suatu kesombongan. Dalam suatu kesombongan itu untuk kajian diri supaya tidak menjadi diri yang orang yang sombong. Itu dengan suatu sombongan tentang suatu versi ilmu pendidikan atau merasa bisa, itu ada yang juga sombong untuk kebaikan dan sombong untuk ada yang tidak, seperti yang tadi ada sombong yang tidak baik dan ada juga sombong yang untuk kebaikan. Itu apa? Ada versi yang tersebut atau gimana? Ya. Dalam suatu pendidikan agama maupun apa ya, pendidikan apa itu, orang yang melakukan pendidikan itu pasti apa mengakui kebenarannya dengan kata-kata, dengan apa, ya kan? Karena mereka tidak sejalan, ya pasti mengatakan sombong di situ. Makanya pendidikan yang kita lakukan itu untuk kita dan harus kita terapkan dalam suatu kehidupan dalam perilaku perbuatan, maka tidak akan dikatakan sombong di situ. Karena manusia apa sih yang disombongkan? Orang hidup dihidupkan, mati akan dimatikan, apa yang disombongkan? Apakah ada suatu kesombongan yang membuat diri kita menjadi suatu keterpurukan? Ada. Karena kesombongan itu kalau kita gunakan untuk apa namanya perbuatan kita untuk kesombongan, kita akan terpuruk, ya kan? Akan dijauhi teman kita lah, ya, dan dampaknya banyak, luas sekali kalau kita sombong. Pertanyaan mau penjelasannya yang dimaksud surga itu di telapak kaki ibu. Yang jadi pertanyaan kan, bila anak tersebut sudah ditinggal orang tuanya sejak dari kecil, itu penjelasannya gimana? Sebenarnya gini, kenapa dikatakan surga itu di kaki, di telapak kaki ibu? Itu kata endabol anak itu nurut sama orang tua. Makanya kalau nggak nurut nanti nggak dapat surganya. Maksudnya gitu, yang nurut nanti dapat surganya Allah dari telapak kaki ibu. Situ. Secara ilmiahnya seperti itu. Tapi kalau ditanya sama Ustadz, bingung Ustadznya. Surga di telapak kaki ibu. Benar nggak ada? Benar. Ibu saya sudah nggak ada dari kecil. Bingung jawabnya, ya kan? Mau nanya Pak, itu sholat sering terlambat waktu. Kalau waktu asar, pulang kerja kan waktunya jam 4. Mandornya tuh itu suruhnya terus kerja terus. Jadi kan kita sholat waktu. Sholat gimana itu? Gak apa-apa, yang penting sholat telat nggak tepat waktu, tapi kita menjalankan. Tuh nggak apa-apa. Yang penting kan terbawa semua di situ. Yang menjadi komplain kan waktunya, tapi waktunya nggak bisa dibagi karena kerjaan tanggung.
di situ. Kan satu begini, nggak meneruskan kerjaannya menjalankan sholat, saya dimarahin, celaka, ya kan, dimarahin kan? Enak nggak dimarahin? Tentu nggak enak. Nah, yang penting menjalankan terlambat, yang penting menjalankan nggak masalah. Tapi enak karena menjalankan. Kayak peribahasanya, mending terlambat yang penting hadir daripada terlambat gak hadir. Gitu. Katon absen ya. Saya menambah sedikit ini tentang tadi sholat. Sebenarnya penting mana sih antara pergerakan sholat dengan perilakunya? Atau penting semuanya itu? Penting semuanya. Jadi gerak sholat penting di di organisasi di agama Islam. Itu penting pergerakan sholat. Karena dilihat dari pergerakan sholat orang Islam. Makanya dikatakan tiangnya agama. Kalau nggak sholat ya nggak dilihat agamanya, bingung, orang menilai bingung. Agamanya apa sih? Karena nggak sholat di situ. Nah, meninggalkan keji dan mungkar adalah supaya hubungan antara manusia dan antar manusia sosialnya itu tidak bermasalah. Ya. Kalau orang menjalankan keji dan mungkar dalam hubungan sosialnya bermasalah. Makanya disuruh meninggalkan keji dan mungkar supaya tidak bermasalah adanya kerukunan. Nah, bisa dicontohkan. Kalau keji dan mungkar ditinggalkan, kenapa kerukunan? Kayak sholat, ya, di depan satu takbir, di belakang takbir semua di situ. Maka akhirnya rukun. Makanya dikatakan seia dan sekata. Coba kalau dikatakan seia sekata, ada yang bunyi amin satu, pasti amin semua. Ya kan, di situ. Ya, ini menyangkut pepatah. Ada bahkan mengatakan perbaikilah sholatmu maka hidupmu akan berubah. Itu termasuk itu untuk filosofi apa itu gimana itu penjelasannya? Itu ada benarnya. Perbaiki sholatmu, ya kan? Maka hidupmu akan berubah. Ya karena memperbaiki sholat kan berarti hidupnya berubah, memperbaiki sholatnya. Karena orang disuruh memperbaiki sholat kan berarti sholat yang sebelumnya tidak baik. Nah sekarang memperbaiki sholat berarti kita bisa merubah apa? Kebaikan yang baik. Hidup yang baik, simple kok, ya kan, di situ. Jangan dikaitkan dengan yang lain. Gara-gara sholatnya benar, tempo-tempo kita masuk kerja gitu. Kita itu sebenarnya kadang gini, kata-kata itu filosofi ditafsir yang berlebihan sebetulnya, ya kan. Di situ kayak contoh bahasa neraka, surga, karena kita tafsir maka berlebihan sampai mengatakan begini. Aduh kan. Berarti filosofi tersebut orang yang membaca tersebut cenderungnya kepada dalam hal finansial sih. Iya. Ketika sholatmu maka hidupmu akan berubah. Itu orang cenderungnya langsung ke materialistis finansial itu. Sholat akan berubah, berarti itu sholat terus jadi segi. Iya. Yang pada kenyataan perbaiki sholat, khusyuk dan sebagainya. Tanggal 1 suruh bayar bank, tetap bayar bank. Kalau nggak ada, sekalipun sholatnya baik, tetap ya bermasalah karena yang buat bayar nggak ada. Sebetulnya nggak ada urusan antara sholat
dengan urusan apa tadi finansial. finansial itu nggak ada urusan. Finansial sendiri ada ilmunya, ya kan. Sholat juga ada ilmunya, nggak ada urusan, nggak boleh dikait-kaitkan seperti itu, ya kan. Kalau dikaitkan seperti itu jelas apa namanya, Cina nggak dapat apa-apa. Cina kan nggak sholat, nggak apa. Apalagi budaya. Ya iya, kaya, usahanya hebat-hebat, ya kan di situ. Kita yang sholatnya penuh rajin dan sebagainya ngangsur setiap bulan, ya kan? Ya kan? HP aja kredit, ya kan? Ya kan? Gimana sholatnya tenang, ya kan? Ya kan? Susah. Jadi orang yang menilai seperti itu memang tergantung dari sudut pandang masing-masing. Oh iyalah. Yang menurutnya Islamnya berarti itu ya sholatnya itu. Iya, orang kan sudah diterangkan sholat untuk mencegah keji dan mungkar. Benar, karena sholat itu ada 5 waktu. Jadi untuk apa namanya, untuk berbuat keji dan mungkar sudah di stop waktunya. Umpamanya dari pagi kita bangun tidur, mau berpikir negatif sudah nggak bisa, sudah ambil wudhu untuk sholat subuh, bergerak, ya kan, nyampe zuhur, aktivitas dan sebagainya, kita mau berbuat keji dan mungkar, sholat lagi. Jadi benar untuk mencegah keji dan mungkar di situ. Jadi nggak ada urusannya dengan finansial, itu nggak ada. Tuh. Dan itu hanya untuk 2, untuk mencegah keji dan mungkar dan buat simbol orang Islam. Itu aja kok, ya kan? Ada cara bahwa untuk menderaskan rezeki, menderaskan finansial itu ada cara bagaimana? Punya caranya gimana? Agar finansial itu mengalir deras terhadap diri saya itu dengan cara apa? Apakah dengan bacaan, apakah dengan sholat, apa dengan zikir, atau dengan bakar dupa itu gimana? Ada, buka cabang. Usahanya itu buka cabang 10 cabang. Pendapatan itu akan meningkat di situ. Jadi bakar dupa, berdoa, dan nggak ada urusannya. Ya kan? Kenapa pengusaha itu sukses? Ya kan? Dia itu berani spekulasi. Perusahaan ini di wilayah ini nanti buka lagi di wilayah ini. Jadi nanti ada kekurangan dan ada yang menutupi, begitu. Nah, orang kita punya usaha satu, giliran usaha ini nggak nutup, sih yang nutup siapa ya? PR, akhirnya, ya kan? Bukan anak cabang, tapi PRI. Terima kasih untuk sahabatku yang sudah nonton video ini. Jangan lupa dukungannya dengan tekan like, subscribe, serta komen-komennya, dan tekan tombol lonceng untuk terus mendapatkan video berikutnya.